Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sadanuholik dengan NIM 24122008. Di sini saya akan memberikan jawaban atas UAS ujian akhir semester dari mata kuliah seminar bisnis UMKM dari Bapak Reski yang saya hormati. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama ini adalah untuk kita sendiri itu menawarkan makanan ringan yang dimana itu dikemas seperti kompetitor kita, yaitu adalah beli kopi sama janji jiwa. Kita mengambil riset dari sana atau survei di sana untuk bisa menawarkan makanan ringan yaitu ropang, roti panggang. Nah, disertai dengan pembelian secara online maupun pre-order. Untuk soal yang pertama. Untuk nomor 2, prosesnya melalui beberapa pertimbangan dari diskusi tim. Saat survei itu juga kita pertimbangkan untuk ropang ini, dan bisnis ropang ini dirasa sangat mudah juga untuk segi pembuatan, untuk bahannya itu di pasar maupun di online itu juga banyak. Jadi kita mempertimbangkan itu dari segi itunya. Yang ketiga, untuk jawabannya adalah analisa konsumen kita. Analisa konsumen kita yang pertama pastinya ada di kampus kita sendiri, yaitu UMAHA. Ada mahasiswa yang pertama, terus yang kedua ada dosen. Untuk dosen kita emang belum menawarkan secara langsung, tapi kita melalui media. Tapi untuk mahasiswa kita sudah melalui media, sudah melalui door to door atau secara langsung dengan semua tim. Dan dari dua itu kita juga menggandeng atau konsumen kita itu ada di keluarga atau keluarga dari tim atau teman, kerabat dan lain-lain, itu kita kasih juga untuk repeat ordernya. Yang keempat, jawaban dari soal UAS nomor 4 adalah kompetitor. Yang saya sebutkan tadi yang pertama, kompetitor kita pasti ada beli kopi sama janji jiwa. Dan itu bukan termasuk kompetitor juga ya, itu semua termasuk kita pingin lah ada ropang yang harga murah tapi kita kemas dengan baik yang hampir mirip dengan kompetitor kita. Ibaratnya kita adalah tim baru yang ingin memunculkan produk ropang dengan harga yang murah yang sama seperti kompetitor kita. Dan selain itu kompetitor kita juga ada penjual roti, itu pasti juga masuk dalam kompetitor kita karena kita sama-sama menjual roti. Yang bedanya roti kita dipanggang, untuk kompetitor kita yang lain roti itu ada yang bisa di oven atau yang lain-lain, itu banyak juga. Itu nomor 4. Untuk UAS saya yang nomor 5, jawabannya adalah hal yang sudah dilakukan dari tim kita atau dari saya sendiri, itu adalah pemasarannya itu melalui online. Itu pasti dengan segi YouTube ataupun banner, terus ataupun brosur, itu kita sudah untuk ropang itu tadi, dan memberikan sistem COD. Sama COD itu kalau pastinya COD kita tentunya ada di kampus UMAHA. Tapi kita bisa di luar kampus UMAHA, semisal untuk pembeliannya itu bisa melebihi apa yang kita tentukan. Itu untuk nomor 5. Nomor 6, untuk dapat order sejauh ini dari kita yang terus-menerus membeli itu adalah 10 orang. 10-15, tapi yang pastinya saya ambil dari 10 orang ini karena dia selalu membeli dari roti panggang kita. Namun kita mengupayakan bagaimana untuk repeat order ini bisa bertambah. Grafiknya dari 10, 15 atau 12 dulu kita bertambah setiap minggunya, tapi kita lagi mengusahakan supaya beberapa bulan ini bisa bertambah lebih banyak. Untuk pelanggan itu juga sudah kurang lebih 30 orang. Nomor 7, itu sangat berperan ya, karena hampir setiap pembeli itu mengetahui roti panggang kita itu dari promosi di WA rata-rata. Dan untuk beberapa orang yang kita promosikan secara langsung itu juga bisa. Tapi yang paling berpengaruh adalah dari marketing online. Kalau secara langsung itu juga berpengaruh, tapi buat ibaratnya lebih gampang online kan, setiap hari pasti orang-orang customer konsumen itu memegang HP. Nomor 8, untuk pelanggan keseluruhan itu kurang lebih 40 orang.
yang di kelas kita, yang kita tahu di kelas kita itu ada 30 orang itu sudah mengetahui roti panggang kita. 10 orangnya kita tarik dari repeat order, dan beberapa orang, kurang lebih beberapa orang dari luar di kampus Umaha. Sebenarnya masih banyak, itu bisa dibilang ada 50-60, tapi kita nggak berani memastikan. Yang paling kita pastikan ada 40 karena sudah membeli dan lain-lain. Nomor 9, pemasaran yang dengan secara langsung terhadap customer, karena kita dapat menjelaskan ini. Kalau menurut saya itu, kalau kita menjelaskan langsung keunggulan dari produk Kropang kita, itu kita lebih enak, lebih tahu keunggulan produk kita apa. Kita bisa memberikan sedikit keunggulan lah kepada konsumen kita agar mereka tertarik dengan kita. Entah kita kasih selipin kata-kata gimana, itu terserah dari kita. Jadi menurut saya pemasaran itu lebih enak yang langsung daripada online. Misalkan kita harus tapi menurut saya juga kalau kita lihat di zaman sekarang itu online juga berpengaruh kayak di TikTok dan lain-lain, tapi kita belum mengarah ke situ karena masih tahap-tahap awal, yaitu dengan online secara brosur dan lain-lain. Nomor 10, untuk negosiasi yang kita lakukan di awal, pastinya kita bernegosiasi dengan semua tim untuk bernegosiasi agar produk Kropang kita ini berjalan di awal ini gimana, yaitu adalah negosiasi tentang keuangan. Kita gimana caranya kita berjalan dengan modal seadanya, urunan, nanti kita juga modal itu akan kembali ke kita lagi dari penjualan yang sudah berkala atau yang sudah dari awal hingga saat ini. Dan negosiasi yang lain itu juga ada di beberapa penjual, kayak penjual roti, penjual tempatnya atau wadah, itu kita juga bernegosiasi. Karena apa? Karena kita ini kan juga tidak ada booth atau apa yang offline tapi online, jadi kita menentukan itu secara negosiasi dengan harga dan lain-lain. Itu untuk nomor 10. Jawaban nomor 11, untuk pengelolaan uang kita ada beberapa divisi. Pengelolaan uang juga ada di divisi finance. Nah, itu ada pengelolaan uang di situ. Jadi pengelolaan uangnya itu yang pasti adalah kita tulis semua pengeluaran pemasukan. Dari situ kita tahu pengeluaran kita, pemasukan berapa, dan ada laba bersih, income dan lain-lain, itu pasti kelihatan. Dan di sini nanti kita serahkan kepada divisi keuangan yang sudah dipercaya dari semua tim yang dari awal sudah kita tetapkan untuk mengatur pengelolaan keuangan. Nah, dari pengelolaan keuangan ini kita juga bisa menyimpan itu untuk jangka panjang atau jangka dalam pembuatan Kropang ini, roti panggang. Itu nomor 11. Nomor 12, resiko. Untuk resiko berjual pasti banyak sekali. Roti gampang basi kalau nggak dibuat secara semua. Misalkan kita beli satu pak ini 10, yang pesen cuma 8, otomatis 2 ini nggak bisa kita biarkan, harus kita panggang juga. Otomatis kita harus resikonya di sini. Berarti otomatis solusinya kita harus gimana cara 2 ini juga laku. Ya itu tadi, kita mungkin bisa ke teman kita atau keluarga kita untuk membeli Kropang 2 ini. Kayak gitu. Itu solusi atau resiko yang kita punya. Terus untuk resiko yang lain itu banyak sekali, tentang kegagalan saat memanggang, terus tentang pembelian roti yang salah, itu juga banyak resikonya. Ya pasti sebelum kita beli roti, kita pasti ada namanya tim dari produksi dan lain-lain, itu kita berkumpul menentukan roti yang harus kita beli. Terus kalau untuk pemanggangan, kalau kelebihan itu kita pasti ada jangka waktunya untuk memanggang dan lain-lain. Itu untuk resiko dari roti panggang. Kalau untuk dari yang manis-manisnya atau gula atau lain-lainnya, itu bisa kita freshkan atau kita jangka waktu panjang itu di dalam lemari es, tapi minimal 1 hari atau 2 hari itu sudah kita pakai, seperti kayak keju dan lain-lain begitu. Nomor 13, untuk beberapa tahapan atau divisi itu ada marketing, ada finance, terus ada operasional, ada human resource. Dan dalam semua divisi ini bukan berarti saya operasional, saya nggak ngurusi human, tetap kita mantau untuk human itu gimana, kayak gitu. Untuk marketing gimana, itu bukan gimana untuk ke dalam, bukan, cuman update untuk keseluruhan tim, kayak gitu. 14,
kondisi saat ini fokus pada pelanggan tetap kita yang repeat order 10 itu, sama kita ingin menggalakkan atau membranding Ropang ini agar minimal 1 minggu itu ada pelanggan repeat order, kita nambah 2 atau 3. Itu adalah target kita. Ya semoga saja kita bisa menambah selama 1 bulan ini, bisa menambah minimal 10 lagi lah untuk roti panggang kita. Yang soal nomor 15, menurut saya ada 60% karena kita adalah tim awal bergerak dari nol, bukan mendapat donasi atau donatur atau saham, nggak ada. Kita emang pure tim dari awal, urunan untuk membuat usaha ini, usaha Ropang, dan alhamdulillah kita sudah berjalan sampai detik ini. Nah, harapan kita itu kita akan mengembangkan bisnis ini hingga 100%, dalam artian berjalan terus, pelanggan juga ada, terus produksi juga terus berjalan, sama pembelian kita selalu lancar. Yang terakhir untuk nomor 16, mau dibawa kemana? Yang pasti kita mau bawa ke bisnis makanan minuman yang lebih mudah. Yang kita lakukan saat ini adalah menggunakan web, yang nantinya untuk customer itu bisa beli lewat web dan lain-lain. Tapi juga ada gambaran yang dimana nanti Ropang ini siapa tahu ada saham ataupun apapun itu yang bisa membawa Ropang ini dengan nama lain, bisa dimasukkan di dalam kafenya, begitu. Itu kurang lebihnya jawaban dari saya. Saya mohon maaf bila mana ada salah kata, salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.